Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fajar di channel Belajar Jualan Online. Apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman sehat dan juga iklannya profit ya. Amin. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai metrik-metrik yang sering saya gunakan untuk membaca iklan. Kalau buat teman-teman yang belum menonton video mengenai metrik apa aja sih yang sering saya gunakan dan urutan-urutannya, teman-teman bisa tonton video di atas ya. Dan untuk sekarang ini saya akan jelasin secara singkat ya teman-teman, untuk membaca datanya di metrik tersebut. Baik teman-teman, langsung aja kita ke videonya. Baik, ini langsung kita ke dashboard iklannya ya. Ini teman-teman dashboard iklan saya baru jalanin iklan tanggal 13 tuh. Sekarang tanggal 14 atau tanggal 14 saya buat video ini. Saya baru udah jalanin iklan dengan spendnya udah hampir habis 577.000 dan saya dapat CPR 82.000. Ini baru 2 hari dan alhamdulillah profit dan ROI-nya tuh di angka 100% lebih ya. Lumayan. Ini prospek bisa untuk di scale out, apalagi ini bisa di scale out karena margin per produknya itu saya di angka 200.000. Nah teman-teman, saya hanya ingin memberikan tips untuk teman-teman semua. Mungkin ini mahal ya teman-teman buat teman-teman, tapi buat saya selagi itu profit ya hajar aja. Nanti ke depannya kita bisa optimasi lagi untuk menurunkan CPR kita. Kalau misalkan kita udah wah ini apa ya, kayak nggak bersyukur gitu teman-teman, ini udah dapat segini aja udah alhamdulillah kita udah profit gitu ya. Ini kan pengennya tuh iklan 577 dapatnya 3 juta mungkin atau 4 juta. Ya kan rezeki beda-beda ya, nggak semuanya sama. Yang penting kita profit dulu untuk scale outnya kita enak, nanti kita optimasinya juga kita enak ya teman-teman. Nah, ini tuh kan 2 hari, jadi laporannya segini. Mungkin kalau per harinya paling di angka 60 ribuan mungkinnya per harinya. Kalau ini karena digabung jadi rata-rata dan masuknya segini. Untuk CPR sendiri teman-teman, kalau menurut saya tuh apa ya, tiap produk beda-beda teman-teman. Misalkan gini, kalau kayak saya punya di produk ini marginnya itu kan 200.000, cost per result atau ini cost per result di angka 35, di angka 36, 35, ini ada yang 60, di angka 50. Kalau saya masih oke-oke aja karena margin kita besar. Beda lagi di produk yang di margin yang 100.000, 120, pasti saya tekenin di bawah ini, taruh di angka 20.000 maksimalnya, di angka 25.000 seperti itu. Jadi tiap produk tuh CPR tuh atau KPI-nya tuh yang kita pakai tuh pasti beda-beda, nggak mungkin sama. Ibaratnya kayak kita jual produk yang marginnya 500.000, tapi kita pengen KPI-nya tuh sama dengan yang marginnya 100.000. Jadi baru 15.000 iklan atau 10-20.000 iklan mati. Kalau misalkan teman-teman seperti itu, kayaknya bakal berat banget untuk dapetin salesnya. Percaya deh. Oke, langsung aja ke penjelasan singkatnya teman-teman ya. Ini kan udah resultnya, ini cost per resultnya, ini untuk budgetnya, total spend, ini frekuensi di sini kan berapa kali orang melihat iklan kita, impresinya, ini impresi, ini untuk reachnya, dan ini untuk bid strateginya. Kalau misalnya udah scale out pasti ada yang main manual bid, di sini pasti bakal rubah jadi
bid cap atau cost cap ya. Nah ini start. Kenapa saya butuh start di sini untuk nanti membaca iklan per 3 hari, per 5 hari atau per 7 hari. Jadi kita tahu iklan ini udah jalan dari tanggal berapa. Ini untuk CPM-nya, cost per million impression. Jadi untuk mencapai 1000 impresi itu budget kita di angka berapa sih? Ini kan yang ada yang 26.000, ada yang 33.000, ada yang 34.000 seperti itu ya. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu kalau ininya basic banget sih ya. Ini link klik, ini cost per link klik. Di sini banyak juga sih yang kalau fashion tuh biasanya rata-rata di bawah 1000 ya. Kalau ini kan saya jualnya herbal jadi agak-agak mahal karena CPM tuh ini tuh kecil segini tuh. Biasanya CPM tuh kalau herbal tuh bisa di angka 60-50 ribu. Tapi ini mungkin lagi kecil ya. Karena berat gitu, saingannya mungkin lebih banyak. Ini CPC, ini CTR-nya untuk ngukurnya. Kalau saya pribadi ngukur CTR nggak pernah ngukur per campaign. Kalau total di bawah ininya masih di atas 1%. Nanti kalau ini udah di bawah 1% baru kita bedah di per campaign-nya, per adset-nya ya teman-teman. Ini masih oke. 1,4 CTR-nya masih 2,7. Nah, oh ya untuk CTR link click through rate ini penting banget ya teman-teman. Jadi kan ini emang seberapa menarik sih iklan kita gitu. Jadi 1,46 tuh kan gini perhitungannya kalau teman-teman yang belum tahu. Nah, di sini ada impresi kan. Impresi di sini kan 18.500. 18.500. Nah, CTR tuh dari impresi kita berapa persen sih yang ngeklik iklan kita, seberapa yang ngeklik iklan kita yang masuk ke web kita mungkin. Jadi kalau semakin besar ini berarti ini semakin menarik ya teman-teman iklan kita tuh di mata konsumen tuh. Di sini patokan saya ada di 1% itu udah bagus ya kalau menurut saya. Lebih bagus lagi kita bisa stabil di angka 2% untuk CTR-nya. Oke, ini CTR-nya tuh tadi cara ngitungnya gitu. Jadi dari impresi dari orang yang melihat iklan kita berapa persen yang kliknya. Kalau misalkan mau dihitung bisa, misalkan di sini impresi 18.513 ya. 18.513 kalau kita hitung dikali 1,46%, hasilnya di 270 orang yang ngeklik. Nah, ini kan 271 orang yang klik. Jadi gitu yang hitungnya. Nah, ini unique outbound click tuh orang yang ngeklik iklan kita dan masuk ke web. Nah, di sini saya mau jelasin ke teman-temannya ini yang penting juga. Ini kenapa di sini saya pakai unique outbound click, unique landing page view, unique add to cart. Nah, ada unique-nya bukan add to cart-nya. Jadi gini teman-teman. Kenapa saya pakai unique ini? Karena unique ini tuh jadi gini, kan ada nih orang misalkan ngeklik add to cart atau masuk ke web kita, balik lagi, masuk lagi, beberapa kali seperti itu. Nah, kalau misalkan kita bacanya yang outbound kliknya aja, takutnya tuh si metrik itu ngebacanya tuh orang itu masuk 2 kali atau 3 kali dihitung 3. Jadi seperti PHP teman-teman. Padahal orangnya sama-sama aja. Nah, di sini unik di sini tuh mau dia 10, 5 kali atau berapa kali masuk dalam waktu beberapa saat itu tetap dihitungnya 1. Sama juga untuk unique outbound click, unique landing page view, unique add to cart. Jadi dihitungnya per 1 teman-teman. Soalnya kan kalau misalkan kita kalau misalkan kita nggak pakai yang unik ini takutnya wah gede nih. Wah, ini kenapa nih jadi kayak PHP gitu. Kalau ini 80-90% realnya
seperti itu. Jadi yang orang-orang itu juga. Makanya di sini ada perbedaan seperti ini unique outbound click, orang yang klik iklan kita 247 dengan ini ada di 30%. Ini mungkin ada beberapa orang yang bolak-balik ngeklik ya. Ini unique add to cart, ini add payment info. Nah, di sini kan nah, di sini teman-teman bisa cek. Ceknya tuh misalkan teman-teman mau cek deliverynya iklan umur. Nah, nanti teman-teman bisa baca di sini umur mana sih, umur berapa aja sih yang menghasilkan add to cart, umur mana aja sih yang menghasilkan add payment info. Jadi nanti bisa kita scale out dengan lebih mendetailkan, lebih menargetkan ke umur-umur seperti itu. Bisa seperti itu ya. Di sini banyak banget teman-teman, bisa teman-teman baca cek-cek juga region mana, daerah mana yang membeli, seperti itu ya. Ini placement platform Instagram atau Facebook orang yang membeli. Jadi bisa di breakdown sama teman-teman di sini ya semua. Paling udah segitu aja. Nah, di sini tuh teman-teman juga bisa berhitung tuh, ini iklan saya kurang bagus. Kenapa saya bisa sebut kurang bagus? Seperti ini ya teman-teman ya. Ini misal di sini ini kan orang yang klik iklan saya, ya. Ini yang masuk ke web saya. Dari jadi 178 dibagi 247 dikalikan 100, 72%. Ini masih aman. Jadi web saya masih aman, web saya nggak lemot, cukup kalau menurut saya segini. Nah, permasalahannya berarti ada di orang yang masuk web dan klik add to cart. Di sini rendah. Dari 13 bagi 178 kali 100, di sini hanya 7%, 7,5%-an, sedangkan KPI saya untuk orang yang masuk dan klik add to cart itu ada di 10%. Ini masih kurang, berarti overnya, tapi saya nggak bisa nyimpulin ini over juga ya, soalnya iklan baru 2 hari, nanti kita tunggu sampai 3, 5, atau seminggu. Kalau misalkan masih tetap di bawah 10%, mungkin overnya akan saya robah-robah lagi. Nah, untuk dari sini ke sini KPI saya dari orang yang masuk ke orang yang klik add to cart isi form itu kalau saya pribadi di 30-40%. Berarti orang yang kalau saya ini sekarang tuh orang yang isi data 7 dibagi 13 kali 100. Kalau ini udah bagus, 53%. Orang dari add to cart ke add payment info. Ini 53% atau sekitar 54%. Kalau misalkan di bawah 30%, pasti saya optimasi di bagian from ordernya. Karena takutnya terlalu ribet, takutnya terlalu bertele-tele, orang malas isi. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin penjelasan singkat mengenai cara membaca iklan dengan metrik yang sering saya gunakan cukup sekian. Mudah-mudahan teman-teman paham, dan teman-teman harus paham agar iklan teman-teman tidak boncos, dan agar teman-teman untuk scale out atau memperbaiki iklan teman-teman dengan datanya teman-teman bisa baca. Jadi tidak sepenuhnya wah Facebook tidak menghasilkan, wah Facebook buat saya boncos, nggak seperti itu. Ini data-datanya ada, bisa kita olah, bisa kita optimasi lagi. Misal seperti ini teman-teman. Mungkin untuk yang campaign yang ini jelek ya, add to cart aja tuh nggak ada, padahal yang masuk banyak. Nanti kita bisa dibedah di adset-nya. Nah, tapi untuk yang ini kan ada yang add to cart, hanya belum ada yang isi form. Di sini bisa kita olah, bisa kita lihat di adset yang mana yang bisa kita perjuangkan. Misalkan yang tidak ada adset-nya kita kill. Misalkan di adset-nya interest yang tidak ada add to cart-nya kita kill, kita masukkan interest baru lagi untuk optimasi. Seperti itu. Jadi membaca tuh wajib teman-teman ya. Wajib bisa membaca, karena bahaya juga kalau teman-teman hanya langsung iklan-iklan saja, takutnya boncos. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk di share, like, komen, dan subscribe ya teman-teman.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.